Rahayu, saudara-saudara sejiwa atau sanak Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Gresari Channel Jakarta. Semoga senantiasa yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan ini kita berada di tayangan 86. Kita akan membahas sebuah pedang yang menurut saya bisa jadi pedang ini seperti kayak sebuah artefak. Pedang apa itu nantinya sudah saya masukkan ke website www.jscollectioncresari.com. Nomornya adalah nomor 4981. Mari kita coba lihat sekilas pedang ini. Pedang dengan profil Manyuro atau burung merak dengan besi kabudan kelem, panjangnya 47,2. Dan pedang ini merupakan suatu pedang temuan. Itu bukan kinatah emas, namun melainkan perunggu. Pedang ini merupakan suatu pedang temuan tanah di daerah Panjalu. Daerah Panjalu itu kabupatennya Ciamis. Dan Ciamis itu sendiri adalah semacam satu pusat kerajaan besar, yaitu Segaluh. Untuk membahas lebih panjang tentang masalah pedang ini, kalau kita bicara tentang masalah Segaluh, rasanya kita tidak bisa melepaskan dengan suatu sejarah yang kita kaitkan dengan sejarah Jawa bagian barat. Semuanya diawali dengan abad 1, yaitu kita sebut dengan adanya ekspedisi Aji Soko. Aji Soko adalah orang Jawa yang menamakan, namun sejatinya Aji Soko itu adalah seorang dari India bagian selatan, yang dia melakukan semacam suatu ekspedisi. Namun karena Sumatera sudah banyak dimasuki oleh pendatang dengan background Buddha, akhirnya dia terus dari Sumatera memasuki di Jawa Barat. Ekspedisi pertama dia adalah di abad 1 tahun 78. Namun dia tidak berhasil untuk memasuki Jawa Barat karena mendapatkan perlawanan dari masyarakat Jawa Barat. Ya alhasil dia harus pulang balik ke India. Baru ekspedisi kedua dilakukan di tahun 125, yaitu abad 2. Namun karena dia punya semacam pengalaman masuk Jawa Barat tidak bisa, akhirnya dia memutuskan dua gelombang. Gelombangnya ke kiri dan gelombangnya ke kanan. Akhirnya gelombang kiri itulah Aji Soko masuk ke daerah Purwodadi. Masuknya dari Jawa Tengah, dia berhasil masuk. Justru Purwodadi itu akhirnya lahir sebuah kerajaan yang bisa dikatakan pertama, yaitu namanya Kerajaan Medang di Purwodadi. Namun karena yang terkait dengan masalah artefak pendukung dan buktinya kurang terlalu kuat, orang lebih melihat kerajaan Hindu tertua di Jawa yaitu Tarumanegara. Namun ini bicara tentang masalah sejarah, saya hanya mengambil referensi daripada buku Babat Tanah Jawa.
Yang gelombang kedua yang ke kiri Aji Soko itu ke Medang Purwodadi, yang ke kanan itu akhirnya berhasil tembus ke Pandeglang, yang akhirnya menjadi cikal bakal kerajaan Salakanegara. Dari yang Medang Jawa Tengah Purwodadi ini nantinya akan masuk lebih lanjut menjadi semacam sesuatu awal dari Kalingga. Dan yang dari Salakanegara, tentunya yang namanya perkembangan peradaban selalu tumbuh dan tumbang. Salakanegara akhirnya pergeseran kekuasaan yang awalnya di daerah Pandeglang harus bergeser ke arah timur di seputaran Sungai Citarum, yaitu pada tahun sekitar 356 berdirilah kerajaan besar namanya Tarumanegara. Nagara adalah kerajaan, Taruma adalah dari Tarum, dari Sungai Citarum tadi. Namun keberadaan Tarumanegara sendiri tidak terlalu berlangsung lama. Pada tahun 669 kita dengar pusat kekuasaan Jawa bagian barat ke timur lagi, tapi lebih ke selatan. Di situ kita kenal istilah yang namanya Segalo. Kembali kepada Tarumanegara. Pada saat itu budayanya masih budaya perunggu. Mungkin terpengaruh oleh budaya Domsong dari Vietnam. Mungkin sebagai suatu referensi kita aja, perkembangan peradaban itu kan bermula dari zaman batu, baru ke perunggu, baru ke besi. Jadi kalau kita bicara tentang era Tarumanegara, saat itu adanya prasasti lebih ke arah perunggu. Sehingga saat itu tidak ada yang namanya tosan aji. Tosan itu besi, aji bernilai. Yang ada saat itu adalah perunggu aji. Akhirnya terjadi suatu pergeseran seperti tadi saya katakan ke arah timur selatan, dari Salakanegara di Pandeglang bagian barat ke timur Tarumanegara. Nah sekarang ini waktunya gilirannya Segalo. Seolah-olah Jawa bagian barat dibagi menjadi dua, dibatasi oleh Citarum. Citarum ke barat itu kekuasaannya Sunda, Citarum ke timur itu adalah kekuasaan Galuh atau Segalo tadi. Namun kalau kita bicara tentang masalah sejarah, ya disitulah kita menjadi dapat wawasan, sehingga dengan sejarah kita akan lebih cepat dalam belajar tentang Tosanaji. Nah pada era Segalo tadi itu sudah ada semacam sesuatu budaya perubahan sudah ke arah besi. Namun tentunya tidak serta-merta ketika sudah mulai ke arah besi dipakai dengan Tosanaji itu sesuatu hal yang tidak mungkin, karena tidak serta-merta langsung ke arah sana. Jadi mereka menggunakan suatu besi lebih ke arah untuk perkakas rumah tangganya. Makanya kita sering lihat ada kudi dan lain sebagainya, berbagai macam peralatan rumah tangga dengan besi yang kuno sekali. Nah, Tosanaji itu baru ada di sekitar abad 8. Kalau kita tahu Segalo itu kan sekitar ya berdiri sekitar awal tahun 600-an, tapi abad 8 baru kita kenal Tosanaji. Sejatinya untuk Tosanaji sebagai refreshing saja, saya sangat percaya bahwa awal peradaban Tosanaji diawali di Jawa Barat. Karena saat itu ada kudi, mungkin hanya sekedar perkakas rumah tangga. Kemudian ada inisiatif ketika orang sudah mengenal Tuhan Yang Maha Kuasa, kudi ini ingin disetarakan dengan benda-benda terkait dengan spiritual. Kudinya dihiangkan, namanya menjadi gabungannya kuhiang. Orang sekarang menyebutnya kujang. Pada tataran inilah
ketika sudah ada suatu niat dan etikat sang empu untuk menyisipkan filosofi spiritual, besi itu baru saya kenal sebagai Tosanaji. Sebelumnya hanya merupakan sesuatu perkakas rumah tangga kuno saja. Dari gambaran ini semakin memperkuat gambaran dari pedang ini. Jadi ini pedang Manyuro perunggu, profilnya perunggu. Di website nomor 4981, panjang bilahnya adalah 47,2 cm. Ini pedang perunggu, namun besinya adalah besi kabudan. Jadi hitam kehijauan. Inilah besi kabudan. Dan ini merupakan sesuatu yang kita sebut dengan pedang temuan di daerah Panjalu, Ciamis sana. Nah, mari kita coba sedikit lihat. Ada sesuatu kesepakatan di dalam Tosanaji ini, manakala besi yang seperti ini disebutnya sebagai besi kabudan. Padahal kita harus ingat, Segalo Tarumanegara itu Hindu. Bagaimana di era Hindu orang menyebutnya sebagai besi kabudan. Namun karena itu sudah menjadi semacam satu pendapat umum, kita ikutin saja. Jadi ini besi kabudan. Sehingga kalau kita melihat tentang masalah besi kabudan secara fungsi kan kita juga sama-sama paham. Seperti kayak betok, jalak budo, besi kabudan fungsinya sebagai penindih. Kata-kata penindih akan menjadi lebih gampang untuk kita pahami. Ya, bisa kita katakan fungsinya sebagai perlindungan dan keselamatan. Kata-kata seperti itu. Mari kita lihat lagi dari sisi profil Manyuronya, atau kita sebut dengan pamor meraknya ini. Merak dipakai sebagai semacam sesuatu logo dari berbagai macam kekuasaan masa lalu. Di daratan China banyak orang membuat satu pedang yang ada unsur meraknya, karena merak itu mempunyai sesuatu filosofi yang sangat-sangat luar biasa. Ada dua hal yang paling kuat filosofi pada merak ini tadi. Merak ini mampu mendatangkan suatu keuntungan yang sangat besar dan sekaligus memberikan keharmonisan pada rumah tangga. Itu filosofis profil daripada merak. Jadi dia mendatangkan suatu keuntungan yang besar dan menjadi semacam harmonisasi rumah tangga. Menurut saya, pedang ini adalah suatu pedang dengan tangguh Segalo awal. Kenapa saya katakan demikian? Di Tarumanegara tidak ada Tosanaji, adanya perunggu aji. Sementara Segalo sudah bicara tentang Tosanaji. Ketika dalam satu Tosanaji masih ada perunggunya, berarti saya katakan bahwa ini merupakan suatu yang kita sebut dengan budaya transisi, di mana orang sudah membuat semacam sesuatu pusaka ataupun pedang dengan menggunakan besi, karena secara kekuatan, ketajaman besi jauh lebih bagus. Namun orang masih menghargai tentang karya perunggu aji sebelumnya, sehingga dia buatkan yang namanya profil untuk pedang ini dengan menggunakan perunggu. Sehingga dengan demikian semakin jelas bahwa secara tangguh saya lebih melihat ini merupakan tangguh Segalo awal, di mana transisi orang sudah menggunakan Tosanaji menggunakan besi, namun perunggu merupakan material sebelumnya, era sebelumnya masih disertakan sebagai profilnya. Inilah pedang Manyuro perunggu dengan besi kabudan tangguh Segalo awal.
Tambahan paparan lagi, kenapa saya berani mengatakan bahwa ini Tanggo Segalo? Ya karena saya dapatnya dari pedang temuan di daerah Panjalu. Dan Panjalu itu kan daerah Kabupaten Ciamis. Ciamis Tasik itu adalah disitulah letak definitif lokasi Keraton Segalo. Dengan gambaran ini, semoga review ini bisa memberikan semacam suatu temu kangen karena sudah 1 minggu gak ketemu. Dan semoga ada manfaatnya. Namun sekali lagi, yang baik diambil, yang tidak tinggalkan saja. Dan teruslah belajar berkeris. Namun jangan lupa, belajar berkeris tidak membuat kita menjadikan diri kita jadi seorang ahli, namun hanya untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada budaya Tosanaji. Rasa cinta itu akhirnya akan terdorong kita untuk memiliki, dan dengan memiliki itu semoga tingkah laku kita akan diatur oleh kaidah filosofi yang terkandung dalam Tosanaji tadi. Dan kita bersyukur karena di dalam Tosanaji itu isinya hanya doa atau merupakan suatu filosofi adiluhung bangsa ini. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, Nuwun.